di kantor PP Muhammadiyah Jakarta. Hadir juga dalam pengajian ini Ketua KPK Bushro Mukodas dan beberapa tokoh Muhammadiyah lainnya. Menurut Din, pertemuan tokoh lintas agama akan terus berjalan. Selain membahas tentang kebohongan pemerintah, juga akan membahas berbagai kasus korupsi. Ketua PP Muhammadiyah juga menilai pemerintah telah gagal dalam mengusut kasus mafia pajak dan hukum Gayus Tambunan. Sebagai tokoh agama, Pak, mengenai 12 butir yang disebut oleh Presiden itu sendiri gimana, Pak? Ya, baik-baik saja. Saya tidak mendalami satu persatu, walaupun itu sangat terlambat. Oke. Sangat-sangat terlambat, tapi masih lebih bagus. Namun yang lebih penting adalah realisasinya. Oke. Jadi tidak cukup hanya instruksi, petunjuk, karena selama ini sudah terlalu banyak instruksi, cuma tidak jalan di bawah. Yang paling benar, paling penting adalah realisasinya di lapangan. Ya, dan ini masih terkait banyaknya deklarasi yang sepertinya memberikan himbauan pada pemerintah. Kemarin juga ini selain 3 tuntutan rakyat yang sebelumnya telah disampaikan oleh 99 tokoh dan LSM di gedung KPK beberapa hari lalu. Kemarin itu ada sekitar 100-an tokoh dari berbagai latar belakang mendeklarasikan gerakan rakyat anti mafia hukum atau Geram Hukum di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Ya, para tokoh yang mendeklarasikan gerakan rakyat anti mafia hukum mendukung KPK, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan PPATK serta Satgas Pemberantasan Mafia Hukum untuk gencar memberantas mafia hukum. Selain itu deklarasi gerakan rakyat anti mafia hukum ini merupakan bentuk kegeraman para tokoh karena mafia hukum yang saat ini sudah sangat mengkhawatirkan di kehidupan nasional. Tokoh yang hadir antara lain Anies Baswedan, Gunawan Muhammad, Wimar Witular, Ikrar Nusa Bakti, Zainal Arifin Mokhtar, dan ada 6 poin pokok yang disampaikan untuk menyatakan perang terhadap mafia hukum yang dideklarasikan oleh tokoh-tokoh tersebut. Di antaranya bahwa hukum di tangan para aparat yang korup justru dijadikan komodifikasi dan kriminalisasi untuk memeras, memperkaya diri, atau menyingkirkan lawan politik, menjadikan komoditas mungkin. Kami marah pada kenyataan bahwa hukum di tangan aparat-aparatnya yang korup kini cuma jadi bahan komodifikasi dan kriminalisasi untuk memeras, memperkaya diri, atau menyingkirkan lawan politik, sehingga hukum bukan jalan bagi rakyat mencari keadilan. 3. Namun kami meyakini kita semua wajib berikhtiar dengan menggunakan hak-hak kewarganegaraan kita agar perjuangan melawan korupsi tidak mandek. Presiden boleh siapa saja bisa silih berganti, tetapi gerakan anti korupsi tidak boleh pernah surut. 4. Kami meyakini niat memerangi korupsi ada di semua pihak, kecuali pihak mereka yang korup, yang mencuri uang rakyat. Dan pemirsa, berikut kami hadirkan latar belakang yang sampai bisa dilakukannya deklarasi gerakan anti mafia hukum oleh para tokoh dari berbagai latar belakang tersebut. Dan sampai kita kalah dan menyerah pada mafia hukum, dan sampai martabat bangsa negara ini terbeli oleh mereka yang punya uang, kemudian mempermainkan hukum dan menginjak-injak martabat. Jangan sampai rakyat dan juga pemerintah kehilangan kepercayaan. Kalau itu terjadi akan sangat merugikan, membahayakan bagi masa depan kita sebagai bangsa maupun negara. Saya kira tidak usah dikatakan ada siapa. Mafia hukum ini punya banyak anggota yang kadang-kadang tidak selamanya bergabung dalam satu organisasi. Ini organisasi tanpa bentuk. Jadi itu tidak usah kita mengatakan siapa di belakangnya. Mungkin tidak ada satu, tapi banyak. Karena itu perlawanan ini memang perlawanan yang total. Yang benar akan muncul karena orang mafia itu sementara. Mereka itu politikus yang ingin menggunakan uangnya untuk memperbanyak kekuasaannya. Kalau rakyat tidak punya kepentingan gitu, rakyat itu kepentingan jangka panjang ingin survive. Jadi peganglah. Ini berputar-putar ya, menggunakan uangnya untuk memperoleh kekuasaan supaya bisa mengeruk lebih banyak lagi uang. Intinya adalah uang kembali keluar. Dan sementara itu kedatangan Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Denny Indrayana, ke sebuah kampus di Jakarta mendapatkan penolakan dari mahasiswa di sebuah tersebut ya. Ya, penolakan dilakukan dengan unjuk rasa di depan lokasi seminar yang dihadiri oleh Denny Indrayana. Karena terganggu oleh aksi mahasiswa, Denny pun akhirnya menghampiri mahasiswa untuk berdialog. Ya, dan Denny juga
Ya, ini sempat menjawab beberapa pertanyaan demonstran yang menanyakan maksud kehadiran Denny Indrayana dalam seminar. Dalam dialog dengan demonstran, Denny juga menyatakan akan terus melawan mafia hukum. Saat Denny kembali ke seminar, ternyata mahasiswa tidak langsung membubarkan diri, melainkan terus meneriakan pembubaran Satgas karena dianggap tidak sah secara konstitusional dan juga tebang pilih dalam menangani kasus-kasus. Ya,